Memang ini kenyataan teman-teman ya. Ketika bisnis offline tidak berusaha untuk adaptif dan kondisi memaksa mereka untuk tutup seperti ini, cash flow bisnis juga nggak bagus gitu pada akhirnya. Ya, gitu ya. Cuman kita nggak butuh hal-hal atau berita-berita yang menyudutkan ataupun hal-hal yang membuat motivasi kita justru menurun gitu ya selama menghadapi situasi dan kondisi pandemi COVID gelombang kedua ini terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah setelah 1 bulan lebih saya tidak membuat konten atau berbicara di depan kamera seperti ini pada teman-teman gitu ya. Sore ini saya berkesempatan dan memang kemudian mendorong diri saya untuk keluar. Teman-teman tahu sendiri ya, selama 1 bulan terakhir Kudus ini menjadi topik nasional dengan tingkat perkembangan corona yang memburuk sempat gitu ya. Dan luar biasa memang jumlah pasien serta penderita corona yang ada di kota Kudus ini. Tapi alhamdulillah yang sur-sur semoga membaik. Dan saat ini saya berada di pusat kota. Anda bisa mendengar masjid di latar belakang memang ada tilawah ya yang di setel. Kemudian di latar belakang saya ini ada Mall Kudus dan ada pusat pertokoan, ada Ramayana di belakang saya yang biasanya ramai luar biasa dan termasuk salah satu yang sangat ramai ketika kemarin Lebaran, menjelang Lebaran terutama gitu ya. Dan saya lihat masih ditutup dan sisi belakang, sebelah belakang tadi saya juga cek ternyata tutup juga. Nah ini salah satu dari efek atau akibat dari kondisi COVID-19 yang mungkin bisa jadi terjadi ya dimanapun seperti ini. Sehingga memaksa memang toko-toko tertentu atau wilayah tertentu di lockdown atau ditutup sementara gitu ya. Ada pembatasan di sana sini tentunya. Dan sepanjang saya lihat tadi beberapa toko juga membuat batasan sendiri ya, cuman melayani 2 orang masuk, 2 orang keluar gitu ya. Ada beberapa yang tutup lebih awal mungkin, atau biasanya penjual-penjual yang ramai di sekeliling alun-alun ini juga saat ini sepi teman-teman sekalian. Memang ini kenyataan teman-teman ya. Ketika bisnis offline tidak berusaha untuk adaptif dan kondisi memaksa mereka untuk tutup seperti ini, cash flow bisnis juga nggak bagus gitu pada akhirnya. Selain ya Mall Kudus ini mungkin tutup karena kondisi situasi COVID, bisa jadi bisa buka lagi. Tapi kita sudah dengar gitu ya, Giant sudah menutup banyak gerainya di mana-mana. Sentro yang gedenya seperti itu juga ternyata kalah dengan situasi dan kondisi yang ada teman-teman. Nah ini kemudian saya kalau tidak keliru sekitar akhir tahun kemarin atau awal tahun 2021 ini sempat dihubungi oleh pihak Matahari Pusat. Saya diminta untuk mengikuti Zoom meeting yang mereka meminta pemaparan saya karena saya bekerja di dunia training atau pelatihan gitu ya. Mereka menginginkan pelatihan digital marketing atau bisnis online. Nah, mereka ingin melatih karyawan-karyawannya untuk memasuki dunia digital marketing. Meskipun setahu saya Matahari ini kan sudah cukup besar dan kemarin dulu sempat membuat Matahari Mall gitu ya. Saya yakin banget mereka punya tim digital harusnya. Tapi saya kurang tahu, mereka menghubungi kami untuk memaparkan penawaran program pelatihan digital marketing waktu itu gitu ya. Matahari berusaha kemudian merespon, tapi saya tidak tahu juga apakah mungkin respon yang terlalu terlambat atau adaptasi yang kurang cepat gitu. Atau mungkin mereka berusaha membuat sebuah divisi baru gitu ya. Nah, berkaitan dengan bagaimana bisnis offline atau toko-toko yang tadinya offline berusaha adaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, ini yang ingin saya bicarakan dengan teman-teman. Ya, teman-teman sekalian, masih di salah satu sudut pusat kota Kudus ya, di alun-alun ini yang biasanya ramai kalau sore hari ataupun pagi hari, banyak yang kemudian berolahraga di sini. Ini saya lihat cuma 1 orang yang sedang jogging teman-teman. Selain saya, kalau saya udah jalan kaki dari kampung saya gitu ya, 3 km ke arah alun-alun ini, nanti balik lagi 3 km, lumayan jalan kaki 6 km gitu ya. Saya nggak ingin terlalu memaksakan diri dengan jogging ya, lari ya, soal panjang 6 km, cukup jalan kaki aja. Nah, sekeliling alun-alun ini juga biasanya penjual makanan banyak, tapi ini sepi teman-teman. Ada salah satu sudut penjual makanan yang biasanya ramai digantikan penjual masker. Jadi ada kardus-kardus paketan masker gitu ya. Nah ini perubahannya terjadi juga. Dan saya pikir juga pihak berwajib juga masih cukup ketat melakukan kemudian semacam inspeksi, pembatasan-pembatasan di sana sini. Tadi saya sudah bilang ya, balik lagi ke soal toko offline itu ya. Tadi Mall Kudus ditutup, Ramayana yang biasanya ramai banget juga ditutup. Sisi belakang juga ditutup, dan juga tadi ya saya sebut juga ada Sentro, Giant gitu ya, yang gede-gede ternyata juga tidak bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Terpaksa mereka harus menutup bisnisnya. Kalau Ramayana ini mungkin sementara selama COVID memburuk ini mungkin ditutup ya. Kalau udah baik mungkin bisa jadi buka lagi. Saya nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi yang pasti ini merupakan pembelajaran teman-teman.
bagi Anda yang saat ini memiliki bisnis offline ataupun penjualan offline dan saat ini juga mulai merasa terganggu atau mungkin sejak tahun kemarin sudah terganggu dengan kondisi dan situasi yang ada, artinya memang harus berpikir adaptif. Sudah banyak yang memang adaptif berusaha masuk ke dunia online, tapi masih banyak juga yang belum segera responsif dengan kondisi yang ada ini. Nah, ini recommended banget teman-teman ya, bagi yang saat ini masih mengandalkan offline saja. Saya pikir juga ini saatnya Anda masuk ke bisnis dan penjualan secara online. Khusus bagi teman-teman yang punya toko yang saat ini offline, teman saya Mas Satria Rasid sudah membuat panduan yang namanya kelas toko online atau kursus toko online, yang di situ akan mendorong teman-teman bisa melakukan perubahan terhadap pola penjualannya yang tadinya biasanya offline mungkin ke online. Atau bagi teman-teman yang profesinya, pekerjaannya gitu, yang sebelumnya biasa intensitasnya cukup tinggi, sudah terganggu dengan kondisi COVID ini dan terpaksa harus di rumah, juga bisa mempelajari hal ini karena bisa jadi menjadi peluang baru Anda. Meskipun ini sesuatu yang baru bagi Anda, tapi why not Anda bisa mencoba gitu ya di kelas toko online atau kursus toko online ini. Nah, seperti apa kelas toko online atau kursus toko online ini? Silakan kita akan cek bersama-sama di layar laptop saya. Baik teman-teman sekalian, jadi saya memperkenalkan teman-teman atau merekomendasikan kepada teman-teman kursus toko online atau kelas toko online ini karena Mas Satria Rasid selaku mentornya bukan orang kemarin sore ya di bisnis online atau di pemasaran online. Jadi beliaunya sudah 7 tahun juga menjalani bisnis secara online, dan beliau juga ini merupakan salah satu e-course dari e-course sebelumnya atau kursus online sebelumnya, karena Mas Satria Rasid ini atau Pak Satria Rasid ini terkenal juga sebagai seorang pakar search engine atau optimization atau SEO. Nah, salah satunya toko online-nya juga sukses besar dengan strategi SEO. Oleh karenanya dikenal juga sebagai pakar SEO beliau. Nah, di e-course kali ini atau di kursus toko online kali ini, beliau akan men-sharingkan bagaimana 7 tahun mengelola toko online dan melejitkan penjualan toko online-nya secara dengan teknik marketing yang simple, efektif, dan teruji. Nah, teman-teman sekalian, kalau mau lihat faktanya, nah ini kalau lihat data faktanya, ini dia ya, bahwasanya 60,5% masyarakat saat ini cenderung memilih aktivitas belanja secara online dibandingkan mengunjungi offline store. Ya, tidak bisa dipungkiri selama beberapa tahun terakhir pun, meskipun sebelum pandemi sekalipun orang sudah mulai bergeser gitu ya. Jadi pergeseran orang berbelanja itu sudah dimulai gitu. Sebelum pandemi pun beberapa pertokoan di Jakarta sudah mulai terganggu atau terguncang juga dengan persoalan banyaknya atau masifnya orang yang sudah mulai memilih berbelanja secara online, karena ya nggak perlu capek-capek juga ke luar dari rumahnya gitu, tinggal terima gitu. Meskipun mall secara culture juga masyarakat masih juga suka banyak yang berkunjung gitu ya ke pertokoan. Nah ya kombinasi diantaranya lah, tapi memang sekarang pergeserannya orang banyak memilih belanja secara online. Fakta lainnya saya sempat posting kemarin di Facebook saya, ini ya salah satu artikel dari merdeka.com. Anda bisa lihat Kementerian Koperasi mencatat transaksi belanja online itu meningkat 26% selama pandemi. Nah, saya sempat mendengar juga gitu ya, pandemi ini nggak cuma 1 tahun atau tahun kedua ini. Kata beberapa pakar, katanya bisa jadi kita perlu penyesuaian sampai 5 tahun yang akan datang. Nah, ini jelas-jelas akan kemungkinan besar orang budaya berbelanja online akan semakin tinggi nanti ke depannya. Nah ini, bahkan 3,1 juta transaksi selama pandemi COVID-19. Ini salah satu fakta lainnya yang mendorong bahwasanya orang semakin masif atau bergeser melakukan belanja online. Nah, dari fakta-fakta itu kita bisa melihat peluangnya sangat besar sebenarnya teman-teman. Artinya kalau Anda ingin dan punya ketertarikan memasuki bisnis di toko online ini atau bisnis menggunakan toko online, Anda masih memiliki potensi yang cukup besar karena ada jutaan orang yang berbelanja secara online. Dan usia mereka yang paham dengan internet atau budayanya memang sudah ke online itu mulai bergeser sekarang. Artinya mereka yang tadinya tidak punya decision to buy atau keputusan membeli, mereka saat ini punya keputusan membeli, apalagi ke depannya gitu ya. Nah ini peluang-peluang yang bisa digali gitu ya, atau peluang-peluang yang bisa didapatkan dengan fakta-fakta yang ada.
Artinya kelas atau kursus toko online ini bisa dipelajari oleh Anda yang sudah memiliki bisnis offline atau toko offline sebelumnya. Akan lebih mudah bagi Anda karena Anda sudah punya target market mungkin gitu ya. Tinggal bagaimana caranya menggeser ke online dan mendapatkan pembeli secara online. Atau bagi Anda yang selama ini memang punya ketertarikan, pengen sebenarnya saya punya toko online, memang lagi cari-cari peluang karena memang kondisi pekerjaan dan profesinya sedang tidak bagus gitu ya. Ini dia peluang yang bisa Anda dapatkan ketika Anda memutuskan mau berbisnis toko online. Nah, asiknya di kursus toko online ini Anda akan mendapatkan bonus-bonus spesial yang membuat Anda bisa segera menjalankan bisnis toko online ini. Memudahkan Anda banget gitu ya. Pertama, ada panduan dari Mas Satria Rashid, rumus 100 juta pertama dari bisnis online. Ini bisa Anda praktekkan. Kemudian Anda nggak perlu bingung bagaimana Anda bisa mendapatkan barang untuk dijual, karena Anda juga akan diberikan 5.000 lebih data supplier seluruh Indonesia. Kemudian ada juga 8.000 lebih list supplier terlaris di Tokopedia, ada 6.000 list supplier terlaris di Shopee, 8.000 nama daerah. Seakan-akan kalau Anda bisa merajai toko online Anda di 8.000 daerah ini, Anda seakan-akan punya cabang seluruh Indonesia gitu ya. Dan juga ada video course jago WA marketing. Nah, nggak cuma ini bonusnya, ada tambahan lagi ya, banyak teman-teman. Jadi ini tips-tips, kemudian triks dan lain-lain di ebook yang nanti disertakan. Termasuk Anda juga nanti bisa mendapatkan tutorial Facebook Ads untuk pemula jika Anda baru mempelajari Facebook Ads untuk memasarkan produk Anda, termasuk tutorial Google Ads dasar. Jadi Anda akan lebih memaksimalkan jualan Anda nantinya. Nah, ini keunggulan dari kelas toko online atau kursus toko online karena Anda sudah disiapkan ya. Jadi nggak perlu bingung nantinya ketika Anda masuk di bisnis ini mau jualan apa, nggak bingung lagi karena Anda disediakan atau Anda mendapatkan inspirasi dari banyak data supplier atau produk-produk yang mungkin nanti bisa Anda jualkan juga. Berikut ini adalah foto-foto pesanan ya yang masuk ke toko online-nya Mas Satria Rashid. Jadi berkarung-karung pesanan selama 7 tahun terakhir sudah didapatkan oleh Mas Satria Rashid ya. Bagaimana toko online-nya ini melayani pelanggannya di seluruh Indonesia pastinya. Nah, 7 tahun ini juga kalau di e-course sebelumnya memang Mas Rashid menyampaikan ya dari toko online-nya atau jasa atau dari keberhasilan optimasi mesin pencarinya juga salah satunya gitu ya, menghasilkan mulai dari 5 juta, 70 juta sampai ratusan juta dari toko online-nya ini atau dari bisnis online dia yang lain juga. Kemudian kita bisa melihat materinya apa saja sih di kelas toko online ini ya. Ada 112 materi video teman-teman. Jadi selain bonus yang Anda dapatkan tadi saya sudah sampaikan di depan, modulnya ini ya lengkap, cukup lengkap teman-teman sekalian karena berdasarkan pengalaman selama 7 tahun terakhir. Kita lebih baik memang belajar dari pengalaman orang yang sudah sukses ya, daripada hanya sekedar teori. Artinya Mas Satria Rashid mempraktekkan dan beliau kemudian tuangkan dalam 112 materi video. Ini dia, ada modul 1 sampai modul 6. Ini ya, mengelola toko online ya. Dan ini fokus ke toko online Anda sendiri gitu ya. Karena dengan memiliki toko online Anda sendiri, Anda tidak perlu berbagi hasil atau terpotong profit Anda di marketplace misalnya di Tokopedia atau di Shopee. Anda kan biasanya terpotong atau mungkin prosesnya lebih ribet ketika di marketplace tersebut di awal. Kemudian secara detail juga diberikan modul yang lain gitu ya, panduan profitable online shop seperti apa, cara-cara promosi yang bagus gitu ya, baik yang diutamakan memang yang gratis ya. Kalau SEO Facebook gratisan ini jelas, ini cara-cara promosi yang gratisan ini yang disebut dengan teknik yang simple, efektif dan efisien gitu, nggak perlu ngeluarin budget banyak-banyak ketika di awal terutama. Termasuk membangun pasukan reseller atau affiliate. Nah, selain tadi menggunakan toko online sendiri, juga bisa nanti disampaikan juga cara berjualan di Tokopedia. Nah, kalau Anda nanti cek di website saya ini, Anda bisa klik ya, list materi lengkapnya ada gitu. Nanti Anda bisa cek sendiri. Silakan Anda berkunjung ke website saya ini. Anda juga bisa cek link penjualan kursus toko online atau kelas toko online ini di deskripsi video YouTube saya ini. Nah, oke teman-teman, itu ya sekilas tentang kursus atau kelas toko online. Anda bisa pelajari dengan detail di sini. Artinya kelas ini memang ditujukan untuk membangun online shop yang profitable gitu ya, teruji.
Dan Anda yang masih mengalami kendala nggak perlu khawatir gitu ya, karena ini biasanya masalah-masalah Anda di sini ya. Produknya apa, mikir itu, kesulitan buat halaman promosi, frustasi menjalankan bisnis online, berbulan-bulan mencoba jual produk tapi nggak ada hasilnya, kurang dipercaya mungkin. Nah, bisa jadi nanti Anda akan menemukan jawaban-jawaban dan solusi terhadap persoalan bisnis online yang saat ini Anda hadapi. Oke teman-teman sekalian, nanti silahkan kembali lagi Anda juga bisa komunikasi dengan saya untuk membicarakan masalah kelas toko online ini gitu ya. Anda bisa hubungi saya melalui WhatsApp yang tercantum nanti di halaman kursus toko online ini. Kiranya jelas ya teman-teman sekalian pemaparan saya mengenai kelas toko online atau kursus toko online yang dimentori oleh Mas Satria Rasid teman saya. Saya pikir ini menjadi momentum bagi teman-teman yang sebelumnya mungkin belum terlalu antusias, belum terlalu tertarik untuk memasuki bisnis online atau membuka toko online-nya. Kelas ini membuka kesempatan bagus banget untuk teman-teman untuk belajar, memulai lagi dan beradaptasi gitu ya. Siapapun Anda, berapapun umur Anda, saya pikir kita cukup mempunyai hak untuk beradaptasi dan menjadi lebih baik lagi setiap hari. Termasuk dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang teman-teman sekalian. Saya di Kota Kudus bersama saudara-saudara saya di Kota Kudus tentunya meskipun memang kondisinya kemarin sempat buruk gitu ya, bisa jadi karena kendablekan gitu ya, yang memang nggak mau menuruti prokes dan sebagainya gitu ya. Cuman kita nggak butuh hal-hal atau berita-berita yang menyudutkan ataupun hal-hal yang membuat motivasi kita justru menurun gitu ya selama menghadapi situasi dan kondisi pandemi COVID gelombang kedua ini terutama. Kita butuh justru asupan motivasi gitu ya, kata-kata yang baik, afirmasi yang baik sehingga tentunya situasi dan kondisi di Kota Kudus ini akan membaik dan bebas dari COVID-19. Baik teman-teman sekalian, itu saja dari saya karena sudah sore gitu ya, menjelang maghrib juga. Saya cukupkan dulu olahraga pada sore hari ini. Besok saya akan lanjut lagi supaya kondisi badan fit, tetap termotivasi dan memaksimalkan potensi diri lebih baik lagi. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.